friend, how are you today? Welcome back again with me Chanku yang akan menemani legendary kalian dalam rangkuman film kali ini. Melanjutkan seri film My Name kemarin episode 1, dimana yang bertahan di akhir pertempuran adalah Dong Ganje dan Jiwoo setelah berhasil survive untuk menentukan siapa yang layak menjadi anggota resmi dari organisasi Dang Seon. So tanpa banyak cocotan lagi, langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list story guys. Film diawali dengan pertarungan sengit Jiwoo dan Dong Ganje, di mana mereka berdua saling memukul satu sama lain dan saling menangkis pukulan satu sama lain. Setelah terkena begitu banyak damage dari Dong Ganje, Jiwoo berhasil comeback dengan satu pukulan yang mematikan, di mana serangan itu mendarat tepat di dagu Dong Ganje hingga akhirnya Dong Ganje pun tak sadarkan diri. Setelah terkena pukulan keras dari Jiwoo, saat tersadar Dong Ganje diajak oleh teman-temannya karena dikalahkan oleh seorang wanita. Dan saat ia keluar, ia bertemu dengan Jiwoo, di mana Jiwoo meminta maaf atas pukulannya saat bertarung. Nah, karena kesal dengan kekalahannya, Dong Ganje mengajak temannya untuk melakukan asupan 18+ kepada Jiwoo, di mana faktanya Dong Ganje telah menaruh obat tidur di botol minum Jiwoo untuk kemudian secara bersamaan Jiwoo yang telah selesai mandi, ia pun masuk ke kamar dan meminum air yang telah dicampurkan obat tidur oleh Dong Ganje. 이거 아주 계획적인 새끼네 이거. 야, 네가 그렇게까지 하면 내가 거절을 못하지. Tak berselang lama setelah efek obat telah menggerogoti tubuh Jiwoo, Dong Ganje beserta temannya masuk dan melakukan asupan sinergi kepada Jiwoo. Namun Jiwoo mencoba melawan, dan karena masih setengah sadar, Jiwoo pun melakukan perlawanan, di mana tak sengaja tangan temannya Dong Ganje terkena papan hingga mediang milik ayah Jiwoo pun terjatuh dan pecah. Setelah Jiwoo sadar akan mendiang ayahnya sudah hancur, Jiwoo pun melukai dirinya sendiri untuk mengurangi rasa ngantuknya, yang mana saat pria sundal ini menyerang Jiwoo, Jiwoo pun langsung menusuk tepat di masa depan pria ini. Dan itu sangat wow sekali. Setelah melumpuhkan pria sundal itu, Jiwoo pun berlari keluar, dan saat di luar, Dong Ganje pun mengikuti Jiwoo, dan saat Dong Ganje ingin memalu Jiwoo, Jiwoo pun langsung menusuk Dong Ganje, di mana secara bersamaan datang para petinggi yang menahan aksi tersebut untuk kemudian Dong Ganje pun dihadapkan kepada Mujin. 내가 직접 데려오나요? Setelah memohon ampun kepada Mujin, hal itu tak mengurangi rasa iba sedikit pun di hati Mujin, untuk kemudian Mujin pun mendekati Dong Ganje dan memotong wajah Dong Ganje sebagai hukuman atas perlakuan yang telah dilakukan oleh Dong Ganje. Di sisi lain, Jiwoo yang membersihkan mendiang ayahnya, ia terlihat sangat sedih karena tempat mendiang ayahnya telah hancur, di mana ia terus menangis untuk kemudian saat ia keluar, ia bertemu dengan pria ini, siapa namanya pokoknya gue lupa, nanti gue kasih teks di video. Lanjut, pria ini menyuruh Jiwoo untuk pergi karena ulah Jiwoo ia kehilangan bawahan yang paling berharga, yaitu Ganje, yang mana bisa dipastikan Munji telah membuang Ganje dari tempat latihannya. Lalu pria ini bilang bahwa ia pernah melayani Donghon atau ayah Jiwoo dari dekat, dan ia berasumsi bahwa ayah Jiwoo tak cocok berada di dunia kriminal, begitupun dengan anaknya yaitu Jiwoo, untuk kemudian ia pun menyuruh Jiwoo agar berhenti dan pergi dari tempat ini. 여기까지만 해. 멈추기엔 이미 늦었습니다.
Nah, setelah insiden tersebut, Jiwo diundang oleh Mujin ke sebuah restoran kecil di mana ternyata Mujin memberikan sebuah berkas tentang kematian Jiwo yang telah ia palsukan, yang telah Mujin palsukan, yang mana pelaku yang membunuh Jiwo adalah Dong Ganje serta memberikan identitas baru kepada Jiwo dengan nama Oh Haiji. Lalu Mujin memberikan sebuah pistol milik pelaku pembunuhan ayahnya yang ditemukan di tong sampah, di mana kepemilikan pistol itu adalah seorang polisi sesuai dengan apa yang diriset oleh Mujin. 놈을 찾아서 죽여. Kemudian Jiwo pun mendapatkan sebuah tato di dadanya, yang mana tato itu adalah tanda resmi bahwa Jiwo bagian dari organisasi Doncheon, dan jika Jiwo berkhianat maka Jiwo akan dibunuh. Untuk melengkapi penelusuran pelaku pembunuh ayah Jiwo, maka Jiwo bergabung di kepolisian Korea, di mana ia dibantu oleh Mujin untuk masuk ke kepolisian, sehingga singkat cerita di tahun 2021 Jiwo yang sudah berprofesi sebagai polisi, ia pun mendapatkan tugas dari kantor untuk menangkap seorang bandar narkoba boy di sebuah klub. Dengan keahlian yang telah ia asah selama beberapa tahun belakangan ini, Jiwo pun beraksi, lalu ia pun melumpuhkan seorang penjaga dan masuk ke ruang demi ruang hingga akhirnya ia menemukan sebuah tempat yang ia yakin betul bahwa ruangan yang ia lihat adalah tempat transaksi barang narkoba boy. Dan tanpa banyak baca serta Jiwo yang telah mengetahui jumlah lawannya, Jiwo pun beraksi, di mana terjadi pertarungan yang dengan mudahnya Jiwo mengalahkan si bandar itu. Namun aksi pertarungan itu tak dilakukan sendirian oleh Jiwo, di mana ada seseorang yang membantunya. Akan tetapi saat Jiwo berhasil menangkap dan membawa sang bandar, ternyata penangkapan itu telah direncanakan oleh Sersan Joy Pildo dari Satres Narkoba, di mana karena beda divisi, Jiwo pun ingin membawa pelaku bandar, sedang Pildo juga ingin membawa pelaku karena ini adalah tugas serta operasi yang telah ia jalani selama 6 bulan. 안 됩니다. 안 됩니다? 이 새끼는 앞뒤도 없고 위아래도 없네. 너 지금 나랑 장난하냐? 저희 쪽 살해 용의자입니다. Sempat terjadi adu mulut di antara mereka berdua, namun karena Jiwo ditelepon oleh atasannya, Jiwo pun langsung memberikan pelaku tersebut kepada Pildo. Di mana ketika Jiwo memberikan bandar itu, ia pun nampak emosi kepada Joy Pildo. 거기 스톱. 야! 너 내 눈에 띄지 마라. 어? 일로 와. Secara bersamaan, di sisi lain, pasukan dari organisasi Doncheon melakukan penyerbuan dan membantai pasukan lain, di mana organisasi yang diserbu oleh mereka adalah mitra kerja Mujin selama 10 tahun, namun karena satu kesalahan maka Mujin tak bisa mengampuni patwa ini. Nah, walaupun sudah minta ampun, hal itu tak mengurangi sedikit rasa iba Mujin untuk kemudian Mujin pun melakukan sabotase kematian mitranya dengan cara memasukkan beliau ke mobilnya untuk kemudian memasukkan racun ke dalam mobil menggunakan selang, yang mana trik licik ini ia lakukan agar tidak terbaca oleh pihak forensik ataupun pihak kepolisian. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah sukses dengan misi semalam, Jiwo pun pergi ke kantor kepolisian Metropolitan Incheon. Untuk kemudian ia pun masuk ke bagian bidang intelijen narkotika atau Satres Narkoba Boy yang dipimpin oleh Chang Gi-ho. Di mana faktanya Jiwo ingat dengan wajah beliau karena beliau pernah mengintip rumah Jiwo dan beliau adalah orang yang diduga menjadi pembunuh ayah dari Jiwo. 너 나 누군지 알아? 압니다. 마약수사대 차교 팀장님이시죠? Dengan identitas barunya, Jiwo mencoba mendaftarkan dirinya ke bagian anggota Gi-ho, di mana alasannya agar bisa memantau dan melakukan observasi lebih dalam tentang beliau dan siapa pemilik senjata yang telah diberikan oleh Moon-ji di episode 1 yang kemarin, guys.
Jadi Jiwo tuh masuk ke Sertes Narkoboboy ini hanya untuk mengobservasi dan mencari tahu siapa yang membunuh ayahnya. Jadi untuk lebih dekatnya orang yang dia tahu itu adalah Giho ini. Makanya dia pengen masuk di sini biar dia bisa memantau pergerakan dari Giho. Kira-kira masih paham ya? Takutnya kalian nggak paham, jadi saya coba menerangkan sedikit. 나 그런 놈들 좋아해. 우리 마수대는 월급, 연금 그런 걸로 못 버티는 데거든. Next, setelah berhasil masuk ke tim Giho, tentunya Jiwo langsung memberikan informasi progres kerjanya kepada Mujin tentang apa yang ia lakukan dan ia akan menjadi mata-mata yang menguntungkan Mujin serta bisnis Mujin yaitu pengedaran narko Boboiboy. Alasan Jiwo masuk ke sana hanya ingin mencari tahu pelaku dan dalang orang yang telah membunuh ayahnya sekalian pemilik pistol yang digunakan pelaku saat membantai ayahnya. 저기 창고 보이냐? 10년 전인가? 저기서 동훈이가 날 구했다. 우리 조직 먹겠다고 사방에서 달려들 때였거든. Nah, setelah mendengar cerita dari Jiwo, Mujin pun bercerita tentang perjuangan ia di 10 tahun lalu, di mana terjadi pertempuran yang dahsyat antara organisasi yang mana Mujin sudah babak belur untuk kemudian ayah Jiwo datang dan menyelamatkan Mujin. Dan karena berhasil meratakan semua musuh dan berhasil menyelamatkan Mujin, Mujin pun berfoto dengan ayahnya dan momen yang dipotret itulah yang ada di meja kerja Mujin di episode awal yang di episode 1 guys. 웃으십시오. 괜찮겠어요. 늙었구만. Nah, setelah selesai bercerita, Mujin pun memberikan sebuah pisau kepada Jiwo agar ketika Jiwo mau melakukan pembunuhan kepada pelaku, maka Jiwo harus menggunakan pisau tersebut dan berlindung di organisasi untuk mendapatkan perlindungan dari organisasi. Di sisi lain, Pildo dan rekannya yang sedang melakukan interogasi kepada Changgo, pelaku bandar narkoboboy yang mereka tangkap semalam, di mana Changgo tak mau memberikan 5 nama bosnya, akan tetapi ia menukar dengan sebuah informasi yang sangat amat penting. Yang mana ia memberi sebuah informasi barang baru yang mereka sebut dengan permen, untuk kemudian Changgo pun menunjukkan foto barang tersebut beserta orangnya. 요즘 돌고 있는 사탕. 누군데? 망고. Setelah selesai mendapatkan info penting itu, Pildo pun menghubungi seseorang untuk mencari lokasi Mango, untuk kemudian ia melihat Jiwo yang sedang berdiri tepat di depan hadapannya. Di mana di sini terjadi sedikit perdebatan adu mulut antara mereka karena kesan pertama mereka berdua bertemu kurang bagus. Namun saat Jiwo bilang bahwa ia akan pindah ke tim Sertes Narkoboboy, tentu hal itu membuat Pildo tak terima dan langsung protes kepada Giho. Karena Pildo tak terlalu suka dengan Jiwo, namun karena tak bisa berbuat banyak, Pildo pun tetap harus menerima fakta bahwa ia sekarang satu regu dengan Jiwo. Nah, setelah Pildo keluar, Giho pun membuka berita tentang penemuan mayat yang bernama Bea Jungo, di mana dari foto itu mengindikasi pure asli dari bunuh diri. Dikarenakan ada sebuah surat minta maaf kepada keluarga Bea Jungo yang faktanya padahal yang kita ketahui itu dilakukan oleh Mujin dan organisasinya. Dan sebagai seorang yang memegang gelar ketua dari Sertes Narkoboboy, tentu saja Giho sudah mahir dalam permainan para kejahatan organisasi. Giho pun menelpon seseorang dan bilang bahwa ia yakin betul bahwa Mujin yang melakukan dan Mujin akan segera bergerak. Dan tak lama setelah itu, Pildo pun mendapatkan telepon dari rekannya tentang keberadaan Mango, untuk kemudian mereka pun langsung pergi ke lokasi yang telah ditentukan. Di sisi lain, Mujin pun memberitahu ke tangan kanannya yaitu Teju tentang Jiwo yang telah bergabung ke Sertes Narkoboboy, yang tentunya itu akan sangat membantu organisasi mereka dalam bertindak, di mana Teju tak percaya kepada pengabdian Jiwo, namun berbeda dengan Mujin yang tentu saja ia percaya kepada Jiwo karena Jiwo akan menjadi senjata untuk informasi kepolisian kepada mereka saat mereka akan bergerak. Akan tetapi jika Jiwo berkhianat, maka Jiwo akan dibunuh karena itu adalah peraturan dari organisasi mereka, yaitu organisasi Denseon. 저기 사장님이 망고라는 분이거든? 가서 모시고 나와. Singkat cerita, scene pun berpindah di mana terlihat Jiwo dan Pildo yang sudah tiba di TKP Mango, yang mana Pildo menyuruh Jiwo untuk masuk dan membawa Mango keluar dengan keadaan selamat. Dan saat Jiwo masuk, ketika Jiwo bertanya baik-baik kepada penjaga, penjaga itu justru tidak menghiraukan Jiwo, untuk kemudian terjadi fighting di mana Jiwo berhasil mengalahkan pria tersebut.
Nah, setelah Jiwo berhasil melumpuhkan pria tersebut, ada sekelompok orang yang datang di mana itu adalah anak buah dari Mango yang juga harus berhadapan dengan Jiwo. Dan lagi-lagi, Jiwo pun berhasil mengalahkan mereka semua. Padahal dia seorang cewek dan dia seorang doang. Tapi dia berhasil mengalahkan mereka semua. Emang nggak adil. Shot pun berpindah di dalam mobil di mana karena sudah menunggu terlalu lama, Pildo pun masuk yang mana Pildo melihat anak buah Mango sudah pada tepar semuanya. Untuk kemudian Pildo pun mempercepat langkah kakinya di mana ketika ia masuk tiba-tiba ia melihat Jiwo yang sudah menghantam Mango di sana. Dan film pun selesai. Nanggung banget ya durasinya, pendek banget terus gantung banget gitu. Tapi tenang, inilah yang dinamakan dengan marketing perfilman guys. Sorry nih kalau suara gue agak-agak pelan karena emang gue lagi pilek aja, jadi ngomongnya juga gak enak. By the way, untuk kalian yang nanya, bang filmnya seru nggak? Menurut gue pribadi filmnya seru banget. Film My Name ini berhasil menggeser peringkat Squid Game di Netflix. Jadi tentunya seru lah. Kalau kalian gak percaya, ini buktinya, saya tunjukin kalau emang bener film ini tuh berhasil menggeser posisi Squid Game gitu. Oke guys, sekian dulu dari episode 2 nya. Nanti gue bakal lanjut lagi episode 3 karena masih banyak tanda tanya dalam film ini yang harus digarisbawahi. Salah satu contohnya tuh si Mango dapat barang yang disebut permen itu dari siapa. Terus apakah Jiwo ini dia benar-benar mengabdi kepada Munji seorang kriminal, dan Jiwo akan mempertaruhkan profesinya sebagai seorang kepolisian yang tentu saja harus mengabdi kepada negara. Tapi ini dia malah mengabdinya kepada si Mujin. Tapi itu nanti akan terjawab. Jadi untuk kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu guys biar nontonnya makin enak aja. Oke, sekian dari gue Chanku. Mohon untuk undur diri jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di next video and I love you guys. Iya, untuk kalian yang mau tanya-tanya, kalian bisa berdiskusi lah di kolom komentar. Nanti gue bakal balas satu-satu jika kalian masih bingung gitu. Ini kenapa begini, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Nanti gue bakal coba untuk balas satu-satu di kolom komentar. Jadi komen aja, gue pasti respon lah.